Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan salam sejahtera untuk kita semua, teman-teman sekalian. Malam ini kita melanjutkan pemikiran Top Scott tentang generasi yang kita sebut tadi generasi net. Jadi Top Scott sebenarnya memberikan istilah yang berbeda dengan generasi yang kita sebut tadi, misalnya generasi milenial dan generasi Z. Teman-teman sekalian, tadi dikatakan pada kuliah-kuliah sebelumnya bahwa generasi Z ini adalah generasi yang sebenarnya lahir, hidup, dan besar pada situasi sudah tumbuhnya atau berkembangnya apa yang kita sebut dengan teknologi informasi. Generasi sebenarnya bisa juga disebut sebagai generasi virtual. Jadi generasi net ini, mereka sebenarnya mengalami perubahan yang cukup drastis sebenarnya dengan generasi yang hidup sebelumnya. Karena bagi mereka sebenarnya ada perubahan cara berpikir, cara pandang, dan sifat-sifat. Dan juga misalnya dalam banyak hal, misalnya mereka mempunyai, dibesarkan dalam situasi sosial budaya yang berbeda, sehingga akhirnya menghasilkan apa yang kita sebut misalnya dengan sikap atau habitus yang berbeda. Kalau misalnya kita gunakan dalam konsep pemikiran Pierre Bourdieu. Jadi mereka memiliki habitus, cara berpikir, dan cara bertindak yang berbeda. Dan sekarang kita mencoba untuk menjelaskan sebenarnya bagaimana pola berpikir dan cara kerja generasi net ini. Teman-teman sekalian, kita akan mencoba menjelaskan beberapa cara kerja khas yang dipengaruhi oleh pengalaman intensif mereka dengan penggunaan teknologi digital dalam hampir semua aspek kehidupan. Berikut ini ada beberapa ciri utama yang akan kita diskusikan, kita jelaskan. Yang pertama adalah keterbukaan terhadap teknologi. Jadi ini adalah sebenarnya hal yang bagi mereka sudah mereka alami. Mulai dari kecil misalnya mereka sudah menggunakan misalnya laptop, menggunakan misalnya HP itu. Dan kemudian ini membuka sifat keterbukaan mereka terhadap teknologi. Jadi mereka tumbuh dengan teknologi sebagai bagian alami dari hidup mereka dan membuat mereka terbuka terhadap inovasi dan perubahan teknologi yang bergerak begitu cepat. Mungkin bagi generasi yang sebelumnya memang, apalagi saya juga termasuk, saya pikir generasi yang sulit untuk bisa mengikuti perubahan-perubahan itu. Tapi bagi mereka itu adalah hal yang biasa. Dan ini nanti akan berpengaruh juga pada bagian atau ciri yang kedua, yaitu kemampuan mereka yang disebut dengan multitasking, atau misalnya mereka mempunyai bisa melakukan pekerjaan, menyelesaikan pekerjaan dalam waktu yang sama untuk beberapa pekerjaan yang berbeda. Teman-teman sekalian, jadi generasi net cenderung memiliki kemampuan untuk melakukan pekerjaan dalam beberapa waktu yang hampir bersamaan itu dengan beberapa tugas yang berbeda. Memang mungkin tugas itu tidak terlalu jauh berbeda satu sama lain, tapi tetap berkaitan dengan kegiatan mereka, tugas mereka dengan internet. Jadi ini adalah hal yang mereka biasa lakukan, misalnya terutama sekali ketika mereka misalnya berada pada lingkungan yang kita sebut tadi digital itu. Yang ketiga adalah kemampuan pemecahan masalah. Jadi mereka misalnya sudah terbiasa dalam kehidupan sehari-hari, apalagi misalnya di universitas, di perguruan tinggi sekarang. Kita memang lebih memberikan sebenarnya cara-cara berpikir yang berbeda dengan baik misalnya pada paradigma berpikir modern. Dan kemudian kita sekarang lebih menggunakan, apalagi pada kajian strategi global Universitas Indonesia, tidak memang memberikan berbagai macam model berpikir, bukan hanya misalnya berpikir yang sifatnya modern itu atau paradigma, positivisme, critical theory, atau postmodern theory, tetapi kita sudah beralih pada misalnya apa yang kita sebut misalnya dengan berbagai macam metode dan logika yang kita sebut misalnya bukan hanya pada critical thinking, model berpikir kritis, tapi pada creative thinking. Dan creative thinking ini adalah model sebenarnya yang mereka juga mendukung cara kerja mereka yang kita katakan tadi bisa melakukan pekerjaan dalam waktu yang hampir bersamaan dengan cara atau pekerjaan yang berbeda. Jadi kemampuan pemecahan masalah atau problem solving itu mereka memang terlatih untuk menyelesaikan dan mengatasi berbagai macam solusi dan mencoba mengatasinya dari berbagai macam sumber daya, terutama sekali dari online. Jadi sekarang misalnya, kalau sebelumnya gitu generasi saya, semua data-data atau informasi yang sifatnya tertulis itu, kita harus menelusurinya melalui menghubungi begitu banyak misalnya katakanlah perpustakaan dan riset disertasi di Belanda
Kadang-kadang saya sudah pergi ke perpustakaan dari universitas lain. Kadang-kadang saya misalnya pergi ke Paris dan saya misalnya pergi ke Sorbonne, dan itu hal yang saya harus lakukan. Karena memang belum ada cara kerja yang seperti dilakukan sekarang, bahwa kita bisa memperoleh semua itu dengan cepat dan hanya memakan waktu 1-2 menit untuk bisa mendapat informasi apa yang kita perlukan. Jadi kemampuan pemecahan masalah itu memang adalah salah satu ciri penting bagi generasi yang kita sebut tadi dengan generasi net ini, generasi milenial dan generasi Z. Teman-teman sekalian, saya sekarang pun mau tidak mau sebagai salah seorang pengajar program pasca sarjana, mau tidak mau harus mengikuti perkembangan itu. Karena kalau tidak, misalnya kita setiap hari menjelaskan tentang permasalahan yang berkaitan dengan permasalahan globalisasi, tentang permasalahan internet, tentang masalah-masalah global, masalah-masalah dunia dan keterhubungan dunia itu satu sama lain. Dan ini yang kita sebut misalnya dengan munculnya kompleksitas. Teman-teman sekalian, jadi tadi kita katakan bahwa ciri yang ketiga adalah kemampuan pemecahan masalah, menyelesaikan solusi melalui sumber daya online, kemudian mereka memanfaatkan internet untuk menyelesaikan masalah-masalah itu dengan cepat. Yang keempat adalah kolaborasi dan keterlibatan sosial. Teman-teman sekalian, mereka sudah terbiasa, misalnya mulai dari SD itu sudah mulai misalnya dilakukan kerjasama mereka untuk menyelesaikan masalah. Jadi kolaborasi ini lebih suka bekerja bersama-sama, bukan sendiri-sendiri, dan mereka misalnya bisa menyelesaikan itu walaupun tempatnya jauh, ya. Sekarang tidak ada batasan. Kita misalnya memberikan kuliah di sini, di Jakarta ini, misalnya di rumah, dan kemudian di mana saja, sampai ke Kanada, mahasiswa itu bisa mengikuti apa yang kita berikan. Jadi problemnya memang berbeda jauh dengan kondisi kita sebelum munculnya teknologi informasi itu. Jadi kolaborasi dan keterlibatan sosial itu sudah minta mereka untuk selalu berkaitan dengan ya teknologi, dan kemudian mereka melakukan komunikasi dengan menggunakan teknologi informasi itu. Jadi tadi kita katakan bahwa generasi ini lebih suka berkolaborasi secara online dan melibatkan diri dalam aktivitas sosial melalui media sosial atau program yang lain. Yang kelima adalah ya sifat yang kita sebut dengan sifat yang kritis terhadap informasi. Teman-teman sekalian, karena memang mereka mempunyai pemikiran yang sifatnya sangat interdisipliner, ya, jadi bukan hanya misalnya terkurung oleh satu disiplin ilmu pengetahuan, tidak hanya terkurung misalnya pada katakanlah misalnya informasi dari yang sifatnya lokal, nasional, tapi sifatnya adalah global. Itu sebenarnya membuat mereka misalnya sangat mudah terlibat dengan berbagai macam bentuk kolaborasi. Teman-teman sekalian, salah satu bukti sekarang adalah bagaimana misalnya generasi, baik misalnya generasi Z, generasi milenial, dan generasi misalnya yang kita sebut tadi dengan generasi net ini, sekarang bagaimana dikatakan seluruh dunia saling mempengaruhi satu sama lain. Dan kita lihat misalnya bagaimana sekarang, baik di Amerika atau misalnya di Eropa, mahasiswa-mahasiswa itu mendukung secara luar biasa. Mereka mendukung gerakan atau misalnya pemerdekaan, atau misalnya apa yang kita sebut kekerasan perang, kejahatan perang, dan genosida di Palestina oleh Israel. Jadi itu yang kita katakan bahwa kolaborasi dan keterlibatan sosial. Mereka tidak mau peduli apakah misalnya itu terjadi di negara mereka atau negara lain, tapi begitu misalnya muncul masalah-masalah sosial, masalah azazi manusia, masalah ketidakadilan, itu sekarang sebenarnya menjadi masalah yang kita sebut sebagai masalah global. Dan ini yang sebenarnya yang menarik, karena sekarang kita sebenarnya sudah mulai mengarahkan, apalagi misalnya pada kuliah-kuliah, kita tidak hanya menjelaskan tentang masalah nasional atau masalah tapi kita sudah lebih banyak membicarakan tentang bagaimana ya persatuan kesatuan kemanusiaan di seluruh dunia. Jadi sekarang misalnya kita mulai bergerak pada pemikiran yang kita sebut sebenarnya dengan generasi global, ya, jadi kewarganegaraan global. Teman-teman sekalian, kita sekarang misalnya sudah sering sekali melakukan kritik terhadap apa yang kita sebut misalnya dengan PBB, karena PBB itu kita lihat sekarang misalnya bagaimana Amerika itu justru sebenarnya dengan senang dan tidak merasa malu menolak mengvoting semua yang diusulkan oleh PBB untuk memberikan kesempatan pada Palestina menjadi anggota PBB, atau misalnya memberikan kemerdekaan, mengakui kemerdekaan untuk Palestina. Teman-teman sekalian, jadi kolaborasi dan keterlibatan sosial itu sebenarnya hal yang sangat kuat. Dan kita bisa lihat misalnya
Bagaimana misalnya di Indonesia sendiri, waktu terjadi pemilihan umum dan ketidakadilan, bagaimana misalnya ibu-ibu dan masyarakat itu dengan sadar melakukan kritik dan kemudian mencoba mendukung tokoh yang mereka anggap misalnya jujur dan tidak melakukan penipuan dalam pemilihan umum. Sifat yang kelima atau sifat kritis terhadap informasi. Tadi sebenarnya berkaitan dengan kolaborasi dan keterlibatan sosial, itu ya berkaitan sangat erat dengan sifat yang kita sebut dengan sikap kritis terhadap informasi. Teman-teman sekalian, sekarang kita bisa lihat bagaimana misalnya informasi yang dikemukakan melalui media tentang katakan misalnya pemerintah yang menyatakan A, tetapi akhirnya masyarakat menolak itu dan menganggap itu tidak benar. Apalagi misalnya kita lihat sering sekali, ya saya kadang-kadang kasihan juga dengan bagaimana kritik-kritik tajam itu pada presiden, tapi untungnya presiden memang sepertinya tidak pernah merasa tersinggung dan itu dianggap hal yang biasa. Bagi saya sebenarnya itu keanehan yang mestinya memang tidak wajar kalau misalnya begitu banyak kritik-kritik tajam itu sama sekali tidak merasa tersinggung dengan kritik-kritik tersebut, dan itu sebenarnya bukti bahwa memang dia tidak merasa bertanggung jawab untuk bisa melakukan apa yang ditugaskan kepadanya. Jadi itu yang kita akan tadi, sifatnya yang sifatnya kritis terhadap informasi. Teman-teman sekalian, ini adalah satu ciri yang sangat penting dan agak unik kalau dibandingkan dengan generasi sebelumnya. Malah sekarang ibu-ibu itu, coba lihat, emak-emak itu luar biasa ya melakukan kritik-kritik terhadap informasi itu. Jadi mereka memiliki kecenderungan untuk memilah-milah informasi yang benar atau tidak benar secara kritis dan mempertanyakan dan mengevaluasi sumber-sumber informasi yang muncul. Jadi tidak akan menerima begitu saja seperti misalnya pada kecenderungan pada generasi sebelumnya. Yang keenam adalah kemandirian dalam pembelajaran. Teman-teman sekalian, generasi net cenderung untuk memanfaatkan sumber daya online untuk mempelajari pelajaran-pelajaran itu secara mandiri dan kemudian menggali informasi sesuai dengan kebutuhan mereka. Teman-teman sekalian, sekarang ini sebenarnya tidak sulit bagi kita untuk bisa memahami misalnya berbagai macam hal. Teman-teman sekalian, saya kadang-kadang juga agak ini, karena coba Anda bayangkan, misalnya kita bergerak dari permasalahan sosial, permasalahan politik, permasalahan lingkungan, permasalahan misalnya permasalahan feminis, permasalahan yang lain-lain, dalam beberapa kemunculan di dalam podcast atau internet ini, dan kemudian teman-teman sekalian, bagi saya sebenarnya tidak terlalu aneh, karena memang di filsafat kita memang bukan belajar bidang-bidang khusus, tetapi kita memang belajar secara interdisipliner, dan kemudian sampai sekarang saya juga memang memberikan kuliah-kuliah yang sangat interdisipliner di lingkungan UI. Teman-teman sekalian, jadi yang kita katakan tadi bahwa ya ada kemandirian dalam belajar, dan pembelajaran itu misalnya mereka tidak begitu tergantung dengan apa yang diberikan oleh dosen, karena mereka misalnya merasa bersifat otonom dan bisa misalnya melakukan apa yang mereka inginkan itu. Apalagi misalnya sekarang pun dosen-dosen sendiri lebih banyak misalnya tidak terlalu bertumpu informasi itu pada buku-buku, tapi kita sudah memasuki era baru juga, bagaimana misalnya kita memperoleh informasi itu juga melalui internet. Yang ketujuh adalah koneksi global. Ini adalah suatu hal yang memang sudah mereka alami sejak mereka kecil, dan mereka merasa terhubung dengan dunia secara global. Teman-teman sekalian, bagi kita mungkin yang generasi sebelumnya itu merasa agak canggung, apalagi misalnya kita memang tidak seperti generasi yang dulu. Dan generasi sekarang ini misalnya mulai dari TK mereka udah belajar bahasa, ya. Kemudian nanti sampai misalnya tingkat universitas mereka selalu belajar bahasa, terutama misalnya bahasa Inggris, sehingga bagi mereka sebenarnya untuk melakukan hubungan komunikasi yang global itu hal yang tidak menjadi masalah. Oleh karena itu misalnya koneksi global bagi mereka itu hal yang anggap biasa. Yang berikutnya kedelapan adalah fleksibilitas dan adaptasi. Jadi ini juga adalah kemampuan mereka untuk beradaptasi dengan cepat terhadap perubahan-perubahan yang terjadi, ya terutama sekali perubahan yang berkaitan dengan teknologi, dan ini mencerminkan fleksibilitas generasi IGNet ini secara luar biasa. Teman-teman sekalian, kita memang bisa melihat sekarang misalnya bagaimana perkembangan dan penerapan apa yang disebut dengan artificial intelligence itu
dan kemudian sekarang kita misalnya dihadapkan pada masa-masa baru yang berkembang dengan munculnya berbagai macam permasalahan, ya seperti misalnya kita katakan tentang apa yang kita sebut misalnya dengan munculnya sekarang era post-human. Teman-teman sekalian, beberapa kali kita sudah memberikan sebenarnya penjelasan tentang post-human itu melalui podcast yang kita lakukan mungkin beberapa minggu atau bulan yang lalu. Yang berikutnya adalah yang ke-9, pentingnya ekspresi diri. Mereka cenderung menggunakan media sosial dan platform online untuk mengekspresikan diri mereka. Baik misalnya melalui tulisan, foto, dan video. Teman-teman sekalian, sekarang banyak sekali misalnya anak-anak malah sudah mencoba untuk misalnya mengekspresikan dirinya, menunjukkan bakatnya, menunjukkan misalnya bagaimana keinginannya, harapannya ke depan, dan itu adalah hal-hal yang baru, yang sekarang baru kita dapatkan pada era yang kita sebut sekarang, pada era informasi ini. Dan yang ke-10 adalah pentingnya pengalaman digital, dan generasi net, generasi milenial, dan generasi Z cenderung mencari pengalaman digital yang berarti. Teman-teman sekalian, yang berarti maksudnya di sini dalam bentuk misalnya komunikasi, berpartisipasi, berkolaborasi, dan permainan-permainan sifatnya online atau misalnya eksplorasi konten digital. Teman-teman sekalian, kita sudah jelaskan paling tidak 10 sebenarnya kecenderungan atau ciri-ciri yang ada pada generasi net seperti dikatakan oleh tadi Don't Stop ini, dan kemudian ya kita bisa melihat bagaimana misalnya cara berpikir, cara kerja generasi ini yang memberikan dampak signifikan pada perubahan atau perkembangan budaya, pada permasalahan bisnis dan masyarakat secara keseluruhan. Dan ini membentuk dunia baru yang lebih terhubung dan berubah secara dinamis dan berkembang terus. Teman-teman sekalian, ini adalah satu bagian yang kedua sebenarnya dari penjelasan kita tentang generasi net ini. Dan ini adalah generasi yang mungkin nanti akan kita jelaskan berikutnya tentang generasi milenial dan generasi net, karena generasi Z. Karena sekarang orang lebih banyak misalnya membicarakan tentang generasi milenial, tentang generasi Z, dan juga misalnya tentang apa yang kita sebut dengan populasi yang baru, yang dianggap populasi yang meledak, yang dikatakan nanti ada harapan-harapan baru untuk bisa misalnya mereka berperan untuk mengembangkan peran-peran baru secara nasional dan global. Teman-teman sekalian, sampai di sini saja kita jelaskan tentang pemikiran dari generasi net ini, dan sebenarnya memang masih ada beberapa bagian-bagian penting tentang hubungan sosial generasi net itu yang memang mungkin secara ringkas saja kita kemukakan tentang ya konektivitas digital, tentang jaringan global, tentang kolaborasi online, kemudian tentang kesadaran akan diversitas dan hubungan pekerjaan yang sifatnya dinamis. Teman-teman sekalian, saya tidak akan jelaskan lagi bagian-bagian terakhir ini yang memang dari penjelasan itu cukup banyak, cukup luas dikemukakan. Terima kasih. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.